Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film bergenre drama komedi berjudul Marley and Me yang rilis pada tahun 2008. Film diawali dengan sepasang kekasih bernama John dan Jennifer yang baru saja menikah dan akhirnya memutuskan untuk pindah dari kota Michigan ke kota Florida. Sesampainya di sana, misi pertama mereka yaitu mencari pekerjaan untuk John di sana. Karena Jennifer sudah mendapatkan pekerjaan duluan di perusahaan surat kabar lainnya. John lalu melakukan interview di perusahaan surat kabar saingan Jennifer dan akhirnya berhasil diterima sebagai penulis kolom artikel berita di sana. Mengetahui bahwa Jennifer mungkin saja sedang mempertimbangkan untuk mempunyai anak, rekannya John yang bernama Sebastian menyarankannya untuk mengadopsi seekor anjing terlebih dahulu untuk menguji kesiapan mereka jika sudah mempunyai anak nantinya. Saat John menanyakan kepada Sebastian jenis anjing apa yang mungkin cocok untuk pemula, ia pun menjawab jenis anjing Labrador, karena temannya juga mengadopsi jenis anjing tersebut. Tanpa berpikir panjang, John pun langsung membawa Jennifer ke sebuah tempat penampungan anjing, dan akhirnya mengadopsi seekor anak anjing berjenis Labrador. Namun sayangnya, Jennifer harus melakukan trip bisnis saat itu, hingga John lah yang harus menjaga anjing tersebut untuk beberapa minggu. Ketika dalam perjalanan pulang, John menyalakan radio dan terputar lagu Bob Marley di sana. Karena anjing tersebut belum mempunyai nama, John akhirnya memutuskan untuk menamainya Marley. Tak lama setelah sampai di rumah, tampak Marley yang sudah membuat kekacauan, seperti mengonggong terus-terusan di malam hari, karena John meninggalkannya di garasi rumahnya, sehingga John terpaksa membawanya ke kamar untuk tidur bersama. Dan keesokan paginya, tampak kamar John yang sudah kacau balau, karena barang-barangnya semua digigit oleh Marley. Lalu siang harinya, tampak John yang pergi ke bandara untuk menjemput Jennifer, dan ia pun meninggalkan Marley sendirian di rumah. Sesampainya di rumah, tampak kondisi rumahnya yang sudah kacau balau karena ulah Marley. Namun tampak John dan Jennifer yang tidak mempermasalahkan hal tersebut. Tampak Marley adalah jenis anjing yang sangat aktif sekali, dan seiring bertumbuhnya Marley, tingkahnya menjadi semakin tidak terkontrol, seperti suka mengambil barang pribadi milik Jennifer, hingga sering merusak lantai di rumah mereka itu. Mereka akhirnya memutuskan untuk mendaftarkan Marley ke sebuah kelas, yang dikhususkan untuk melatih anjing-anjing. Namun ketika pelatihnya berusaha untuk mengajari Marley, ia malah menjegalnya, sehingga Marley pun langsung dikeluarkan dari kelas tersebut. Keesokan harinya, John mencoba memberikan tulisan artikel tentang pengalamannya bersama Marley untuk dimasukkan ke dalam surat kabarnya itu. Dan ternyata kepala editornya tersebut menyukai cerita John. Ia menganggap bahwa cerita Marley sangat menghibur dan cocok untuk dimasukkan ke dalam surat kabar mereka itu, sehingga ia menyuruh John untuk membuat cerita lain tentang pengalamannya tersebut. Marley yang selalu membuat kekacauan setiap harinya di rumah, memberikan John banyak sekali materi untuk surat kabarnya. Dan ternyata kolom artikel tersebut terbukti populer di kalangan pembaca, hingga membuat surat kabar menjadi lebih banyak peminat dibanding biasanya. Tak lama setelah itu, Jennifer akhirnya hamil, dan John pun memberikannya sebuah kalung sebagai hadiah untuk kehamilannya. Namun lagi-lagi, Marley malah memakan kalung tersebut, sehingga John harus menunggunya untuk buang air besar, untuk mengambil kalung tersebut. Namun sayangnya, tak lama setelah itu, ketika sedang melakukan USG, ternyata Jennifer diketahui mengalami keguguran, yang membuatnya tampak terpukul dengan berita tersebut. Tidak tega melihat Jennifer yang murung, John pun memutuskan untuk mengajak Jennifer berbulan madu di Irlandia, dan meninggalkan Marley kepada seorang pengasuh selama beberapa hari. Ketika mereka sedang bersenang-senang di sana, tampak pengasuh Marley yang tidak dapat mengendalikannya sama sekali, sehingga ketika mereka kembali, pengasuhnya tersebut langsung marah-marah kepada mereka, karena tingkah Marley yang tidak bisa diatur sama sekali. Tak lama setelah itu, tampak Jennifer yang akhirnya hamil setelah bulan madu di Irlandia kemarin. 9 bulan kemudian, Jennifer akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki bernama Patrick. Lalu beberapa tahun setelah itu, ternyata Jennifer kembali hamil, dan ia pun akhirnya memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya, agar bisa fokus mengurus anak-anaknya itu.
pada akhirnya John juga memutuskan untuk pindah ke rumah yang lebih besar, dengan kolam berenang di belakang rumahnya itu. Namun tampaknya, kehadiran dua orang anak cukup membuat Jennifer menjadi kewalahan, dan mulai menunjukkan gejala depresi pasca persalinan. Ia juga menjadi semakin sensitif terhadap Marley beserta John. Jennifer yang sudah tidak tahan dengan tingkah nakal Marley, akhirnya menyuruh John untuk mencarikan Marley rumah baru. John yang tidak ada pilihan lain, akhirnya meminta tolong kepada Sebastian untuk mengasuh Marley selama beberapa hari, agar Jennifer lebih tenang terlebih dahulu. Ketika sampai di rumah Sebastian, John mendapatkan kabar bahwa Sebastian mendapatkan pekerjaan di New York Times, yang membuat John tampak iri dengannya. Malam harinya, Jennifer berkata kepada John bahwa ia sebenarnya tidak berniat mengusir Marley, dan hanya emosi sesaat karena depresinya itu. Ia lalu meminta John untuk segera membawa Marley pulang. Beberapa tahun setelah itu, Jennifer kembali melahirkan seorang anak perempuan bernama Colleen, dan Marley yang juga akhirnya kembali ke rumah mereka. Di usianya yang sudah 40 tahun, John merasa tidak puas dengan pekerjaannya sebagai seorang penulis kolom di perusahaannya sekarang. John sebenarnya mendapatkan tawaran untuk bekerja sebagai reporter, namun kantornya tersebut berada di kota Philadelphia, sehingga John memutuskan untuk menolak pekerjaannya itu. Saat sedang bermain di pantai, John memutuskan untuk melepaskan tali milik Marley, dan tampak Marley yang sangat sedang bermain di air. Melihat hal tersebut, para pemilik anjing lainnya juga melepaskan tali anjing mereka. Namun sialnya, Marley tiba-tiba buang air di sana, yang dimana hal tersebut melanggar aturan pantai, sehingga polisi pantai langsung datang menegur mereka. Ketika kembali ke rumah, ternyata hari itu adalah hari ulang tahun John. Jennifer dan lainnya pun merayakan ulang tahun John bersama di rumahnya itu. Setelah acara selesai, Jennifer mengatakan kepada John untuk menerima pekerjaannya di Philadelphia, karena ia tidak ingin John menyesali keputusannya, hanya karena terhambat oleh keluarga kecilnya itu. John dan keluarganya pun akhirnya pindah ke sebuah rumah besar di Pennsylvania. Dan hal pertama yang terjadi setelah mereka sampai yaitu, Marley langsung menghancurkan patung di depan rumahnya itu. John dan keluarganya pun tampak senang, menikmati hari-hari bersama di sana, serta tampak Marley yang juga sangat dekat dengan anak-anaknya John dan juga Jennifer. Di kantor barunya, tampak John yang harus beradaptasi lagi dengan pekerjaan barunya, karena jenis artikel yang ia tulis sangat berbeda dengan apa yang diinginkan editornya itu. Ketika pulang dari kantornya, tampak anak-anak John yang sedang bermain bersama Marley, namun ketika hendak masuk ke dalam rumah, terlihat Marley yang mulai lebih cepat lelah dibanding biasanya. Malam harinya, saat John membawa Marley keluar untuk buang air, mereka tiba-tiba tidak bisa menemukan Marley di mana-mana, yang membuat John dan Jennifer tampak panik, karena tidak biasanya Marley tidak merespon ketika dipanggil. Setelah berkeliling ke sana kemari, John akhirnya menemukan Marley yang sedang tergeletak lemas di bawah pohon, sehingga ia pun langsung membawanya ke dokter untuk diperiksa. Dokter tersebut mengatakan bahwa Marley menderita gangguan usus, yang mungkin saja disebabkan karena ia minum atau makan terlalu cepat. Dokter tersebut juga mengatakan bahwa hal tersebut akan kambuh kembali. Dan karena usianya yang sudah tua, operasi pun tidak mungkin untuk dilakukan lagi. Dokternya juga menyarankan kepada John agar mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk yang akan terjadi kepada Marley. Namun John mengatakan bahwa Marley bukanlah anjing pada umumnya, karena ia yakin bahwa Marley pasti akan bertahan dari penyakitnya itu. Keesokan harinya, Marley akhirnya pulih dan kembali ke rumah. Ia juga menjalankan rutinitasnya kembali, seperti menjemput anak-anak di depan rumahnya. John lalu mengajak Marley untuk berjalan-jalan di sebuah padang rumput dan menikmati sisa waktu mereka bersama di sana. Malam harinya, tampak Marley yang sudah tergeletak lemas di ruang tamunya itu, hingga keesokan harinya, mereka memutuskan untuk membawa Marley kembali ke dokter hewan untuk diperiksa. Tampak Jennifer dan anak-anaknya yang sangat sedih melihat kondisi Marley yang tergeletak lemas. Karena sudah tidak ada yang bisa dilakukan, dokter pun memutuskan untuk menyuntik mati Marley agar ia tidak sakit lebih lama lagi karena penyakitnya itu. John pun menyampaikan pesan terakhirnya, sekaligus mengucapkan terima kasih kepada Marley
karena sudah hadir di kehidupannya dan juga Jennifer, melewati banyak sekali pasang surut kehidupan pernikahan mereka, dari belum memiliki anak hingga anak-anaknya yang sudah tumbuh sekarang. John pun menemani Marley di rumah sakit hingga akhir hayatnya itu. Keesokan harinya, Marley pun dibawa pulang ke rumah untuk dikuburkan di halaman rumah mereka. Anak-anaknya pun memberikan penghormatan terakhir kepada Marley sebelum ia dikuburkan. Jennifer juga memberikan sebuah kalung yang dulu pernah dimakan oleh Marley, hingga John harus menunggunya untuk buang air besar agar bisa mengambil kalung tersebut. Dan begitulah akhir cerita dari film Marley and Me. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.